Syekh Ibn Athaillah dalam kitabnya Lataiful Minan disebutkan ada seorang yang sangat zuhud dalam hidupnya, tinggal di Maroko, yang kerjaan dari orang zuhud ini adalah mencari ikan setiap harinya. Sebagian dia makan, sebagian disedekahkan. Jadi benar-benar hidupnya itu pokoknya nyari ikan, sebagian buat dia, sebagian disedekahkan. Betul-betul zuhud hidupnya. Sama sekali nggak ada kemewahan dalam hidupnya. Boleh dibilang hidupnya ya pas-pasan lah hidupnya. Salah seorang dari murid orang zuhud ini waktu itu sedang mau berjalan ke satu tempat lain, ke suatu kota lain di Maroko. Dan orang zuhud ini, gurunya ini mengetahui bahwa di kota tersebut ada seorang temannya. Maka dia kepada muridnya dia katakan, "Wahai muridku, kalau engkau datang ke kota tersebut, carilah sahabat baikku, seorang yang sangat zuhud hidupnya. Carilah, belajarlah, mintalah pesan dari saudaraku yang hidup di kota itu yang sangat zuhud hidupnya." Pergilah kemudian muridnya ini ke kota tersebut. Dia cari, akhirnya dapatlah rumahnya. Betapa terkejut muridnya itu, karena yang disebut oleh gurunya itu adalah seorang yang zuhud, ternyata rumahnya gede kayak istana. Kemudian dia bersabar, lalu dia tanyakan, "Saya mau ketemu dengan Bapak Fulan. Saya dapat pesan dari guruku untuk menyapa Bapak Fulan yang dikatakan zuhud itu." Terkejut yang kedua muridnya, karena pembantu rumah tangganya itu mengatakan Bapak Fulan lagi pergi menghadap sultan. Wah, bagaimana ini orang zuhud kok menghadap sultan, katanya, bener gak? Dia udah mau meninggalkan tempat itu, dia kecewa, tapi akhirnya dia tunggu, pas waktu itu datang orang tersebut ke rumahnya. Maka disapalah, disampaikan, diajak masuk ke rumahnya. Maka dilihat rumahnya dalam itu megahnya luar biasa, mewahnya luar biasa, pembantu-pembantunya luar biasa banyaknya. Waduh, luar biasa, bener gak? Sehingga dia ragu yang ketiga kalinya, ini orang zuhud kayak apa kok hidupnya kayak begini, ya bener gak? Mewah banget hidupnya, kok guruku mengatakan orang ini adalah orang yang sangat zuhud. Kemudian muridnya itu menyampaikan salam dari gurunya. Oleh orang tersebut sampaikan, "Oh, engkau adalah muridnya, oke. Nah, apa yang disampaikan guru untuk disampaikan pada diriku?" Kemudian muridnya ini mengatakan, "Aku hanya menyampaikan, guruku hanya menitipkan padaku untuk meminta nasihat padamu, orang yang kaya raya ini." Maka orang yang kaya raya ini mengatakan, "Sampaikan kepada gurumu itu, sahabat baikku itu," katanya, "seberapa banyak lagi engkau ingin mencari dunia? Seberapa besar lagi ikhtiarmu untuk mengharapkan dunia? Tinggalkanlah seluruh dunia itu." Ditambah kaget lagi, ya Allah, itu gurunya hidupnya zuhud, hidup pas-pasan. Yang ini sahabatnya zuhud juga kata gurunya, tapi hidupnya mewah luar biasa. Nasihatnya kok malah, "Seberapa banyak ikhtiar lagi kau mencari dunia?" Benar gak? Dia pening dah. Dia pulang lagi, ketemu gurunya lagi kan. Lalu gurunya bertanya, "Apa pesan dari sahabatku itu?" Akhirnya muridnya bingung, akhirnya dia ngomong juga, "Pesan dari sahabatmu itu, seberapa banyak lagi ikhtiar yang engkau lakukan untuk mendapatkan dunia ini, seberapa besar lagi pengharapanmu terhadap dunia ini, tinggalkanlah dunia ini," kata sahabatmu itu. Maka gurunya yang zuhud ini langsung menangis beberapa saat, dia istighfar kepada Allah. Lalu dia katakan, "Benar apa yang telah disampaikan oleh sahabatku itu. Dirinya, hatinya telah bersih. Dunia berada dalam genggaman tangannya, tidak diletakkan dalam hatinya. Sedangkan aku masih meletakkan dunia ini di dalam hatiku, sehingga aku tiap hari harus mencari dunia ini." Dari cerita dalam kitab Ibn Athaillah ini kita dapatkan satu pelajaran yang sangat berharga. Zuhud tidak berarti kita harus hidup miskin. Zuhud berarti menempatkan harta, menempatkan dunia dalam kekuasaan genggaman tangan kita, bukan di dalam hati kita.